Karena faktor bahasa, karena diplomasi itu diperlukan bahasa. Bahasa yang dipakai mereka adalah bahasa Inggris, maka kuasai dulu bahasa Inggrisnya, baru bisa melakukan diplomasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kunjungan Pak Jokowi ke Ukraina dan ke Rusia dalam rangka untuk mendamaikan dua negara yang sedang perang, teman-teman. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi kita apresiasi, teman-teman. Ada niat, ada langkah untuk mendamaikan dua negara yang saling berperang. Namun teman-teman, di media sosial ini ramai terkait pesan yang disampaikan Pak Jokowi kepada Putin. Karena ada bantahan dari pihak Ukraina tidak memberikan pesan kepada Presiden Jokowi untuk disampaikan ke Presiden Rusia, Vladimir Putin. Nah, ini menarik, teman-teman. Satu sisi ini Pak Jokowi mengatakan ada pesan, satu sisi Ukraina mengatakan tidak memberikan pesan kepada Pak Jokowi untuk diberikan kepada Vladimir Putin. Karena menurut pihak Ukraina, teman-teman, kalaupun itu ada pesan akan disampaikan langsung dari pihak Ukraina tanpa perantara, dan itu diketahui oleh publik. Itu kemarin yang disampaikan oleh pihak Ukraina. Nah, inilah teman-teman, terjadi ada silang pendapat terkait pesan. Apakah benar Pak Jokowi membawa pesan dari Ukraina, sementara pihak Ukraina membantah memberikan pesan kepada Pak Jokowi? Nah, teman-teman, semua itu bermula dari cuitan yang disampaikan oleh Pak Jokowi di akun Twitternya. Nah, teman-teman, coba kita baca Twitter dari Presiden Jokowi. Saya telah bertemu dan berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis sore di Istana Kremlin. Saya telah menyampaikan pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan menyatakan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut. Nah, itu teman-teman, pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ke Putin. Nah, ini menjadi menarik karena ada kontroversi, sementara pihak Ukraina tidak memberikan pesan kepada Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, poin-poin apa yang menyebabkan terjadinya silang pendapat terkait pesan yang disampaikan Presiden Jokowi ke Vladimir Putin? Kita baca berita, teman-teman, dari Tempo.co. Poin perbedaan klaim Presiden Jokowi dan Ukraina soal pesan untuk Vladimir Putin. Pernyataan Presiden Jokowi soal pesan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk Presiden Rusia Vladimir Putin menuai kontroversi. Masalah muncul setelah pihak Ukraina membantah telah menitipkan pesan tersebut. Rusia menyerang Ukraina dengan menggelar operasi militer khusus sejak 24 Februari 2022. Pada pekan lalu, Jokowi menggelar kunjungan ke dua negara tersebut. Jokowi awalnya bertemu dengan Zelensky pada 29 Juni. Sehari berselang dia melawat ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin. Berikut beberapa fakta yang muncul dari perbedaan klaim soal pesan Jokowi dalam lawatan ke dua negara tersebut. 1. Pernyataan Jokowi. Jokowi bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Kiev pada 29 Juni 2022. Saat itu Jokowi mengatakan kepada Zelensky kalau dirinya menawarkan diri untuk membawa pesan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Dalam kaitan ini, saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin yang akan saya kunjungi segera, kata Jokowi. Sehari kemudian, 30 Juni, Jokowi datang ke Moskow, Rusia dan bertemu dengan Putin. Saya telah sampaikan pesan Presiden Zelensky untuk Presiden Putin dan saya sampaikan kesiapan saya untuk menjadi jembatan komunikasi antara dua pemimpin tersebut, kata Jokowi di Kremlin. 2. Bantahan Ukraina. Sekretaris PES untuk kantor Presiden Ukraina,
Serhiy Nikiforov membantah pernyataan Jokowi soal titipan pesan Zelensky kepada Putin. Klarifikasi disampaikan Nikiforov mengatakan kepada media Ukrainska Pravda pada 3 Juli 2022. Ia menyebut bahwa fokus pembicaraan antara Zelensky dan Jokowi di Istana Presiden Ukraina di Kiev Rabu 29 Juni 2022 adalah tentang blokade pelabuhan Ukraina. Sebab Indonesia adalah salah satu importer gandum terbesar dari Ukraina. Jadi itu cukup jelas teman-teman yang disampaikan pihak Ukraina. Pertemuan antara Jokowi dan Presiden Ukraina itu membahas tentang pelabuhan yang diblokade. Karena Ukraina ini adalah salah satu produksi gandum terbesar dunia. Jadi banyak negara-negara yang membutuhkan gandum dari pihak Ukraina. Namun ada pelabuhan yang diblokir sehingga tidak ada transaksi arus keluar gandum dari Ukraina ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Karena Indonesia importer gandum terbesarnya dari Ukraina. Karena Ukraina sedang perang, maka ini terjadi pemblokiran di pelabuhan. Nah, itu yang dibahas antara Presiden Jokowi dengan Presiden Ukraina Zelensky. Pesan apapun jika Presiden Ukraina ingin berbicara kepada seseorang, dia akan melakukannya secara terbuka dalam pidato hariannya, kata Nikiforov. Itu cukup jelas teman-teman, tidak ada pesan yang diberikan Jokowi kepada Vladimir Putin. Kalaupun dia ada pesan, dia akan sampaikan secara terbuka dalam pidato harian. Itu yang disampaikan oleh pihak Ukraina. Tetapi pihak Pak Jokowi katanya mendapat pesan. Nah, ini kan terjadi perbedaan teman-teman, silang pendapat. 3. Respon Rusia. Juru bicara Kremlin membenarkan ada pesan yang disampaikan Jokowi dari Zelensky kepada Vladimir Putin. Tapi ia tak merinci pesan yang dimaksud. Itu bukanlah pesan tertulis, hanya itu yang saya bisa katakan kepada Anda, kata dia kepada media Rusia. TASS mengkonfirmasi soal pesan Jokowi. Jadi ini tanggapan dari pihak Rusia, katanya ada pesan dari pihak Ukraina kepada Presiden Putin. Jadi ada pesan dari Presiden Ukraina Zelensky kepada Vladimir Putin. Itu pernyataan dari Rusia. Jadi itu teman-teman, pihak Rusia ini membenarkan apa yang disampaikan Jokowi, ada pesan katanya. Sementara pihak Ukraina tidak ada pesan. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana tanggapan pihak pemerintah Indonesia? Saat dikonfirmasi ehwal pesan Jokowi, juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizazah Minggu 3 Juli 2022 tidak berkomentar banyak. Saya tidak dapat merespon sesuatu yang tidak saya ketahui, mohon maaf, ujar Faizazah melalui pesan singkat. Sementara itu, misi perdamaian Presiden Indonesia Jokowi ke Ukraina dan Rusia dinilai belum berhasil. Hal itu karena Presiden Putin mengabaikan pesan damai Presiden Zelensky yang coba dijembatani Indonesia saat pertemuan di Kremlin 30 Juni 2022. Presiden Putin terus melanjutkan aksi militer dan perang di Ukraina. Jadi dari segi misi perdamaian saya tidak melihat adanya terobosan. Karena kalau misi perdamaian itu berarti konsep perdamaian diterima oleh kedua pihak, baik Ukraina maupun Rusia, kata Dino Patijalal, Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo Jumat 1 Juli 2022. Ex-wakil Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu mencatat, Vladimir Putin dalam konferensi pers bersama Presiden Jokowi sama sekali tidak menyebut mengenai misi perdamaian dan yang dirujuk hanya mengenai hubungan ekonomi Indonesia-Rusia. Isu lain yang disinggung yakni mengenai ekspor gandum Ukraina. Jadi itu teman-teman beberapa pendapat dari pihak Ukraina, kemudian pihak Rusia, pihak Jokowi, kemudian pihak Kementerian Luar Negeri Faizazah mengatakan, saya tidak akan merespon sesuatu yang saya tidak pahami, tidak akan menjawab sesuatu yang tidak saya pahami. Jadi ini cukup jelas yang disampaikan oleh Faizazah teman-teman. Jadi kalau kita melihat memang sebenarnya maksudnya upaya mendamaikan dari kedua belah pihak, tetapi dalam pembicaraannya tidak menyangkut hal itu. Ini sangat disayangkan teman-teman. Jadi seharusnya Presiden Jokowi fokus pada perdamaian kedua belah pihak antara Ukraina dan
pihak Rusia. Maka yang sebenarnya diperlukan adalah diplomat yang ulung untuk bisa menyelesaikan faktor perang antara Rusia dan Ukraina. Seharusnya kalau saya berpendapat, Presiden Jokowi itu mengutus Pak Prabowo Subianto untuk datang ke Rusia, untuk datang ke Ukraina. Bagaimana masalahnya, kemudian dia menjadi jembatan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Kenapa begitu? Karena Pak Prabowo itu fasih bahasa Inggris, teman-teman. Kedua, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan, sehingga sangat cocok kalau diberi tugas Pak Jokowi untuk berbicara lebih banyak terkait kedua belah negara ini. Jadi kita bisa bayangkan, teman-teman, bagaimana mau berdiplomasi kalau bahasa Inggrisnya itu tidak fasih, tidak begitu banyak kosakata yang dikuasai. Nah, ini kan menjadi dilema, teman-teman. Kalau hanya mengandalkan penerjemah, ini kan tidak begitu nyambung dengan persoalan yang sebenarnya. Jadi mau bicara kemana, arahnya kemana, terus kita bicara apa, lah ini lama-lama tidak nyambung. Maka perlu seorang diplomat yang ulung. Seperti halnya ketika kita melihat Presiden Soekarno, teman-teman, banyak menguasai bahasa asing, sehingga diplomasi ke berbagai negara ini cukup bisa diandalkan. Karena faktor bahasa, karena diplomasi itu diperlukan bahasa. Bahasa yang dipakai mereka adalah bahasa Inggris, maka kuasai dulu bahasa Inggrisnya, baru bisa melakukan diplomasi. Atau Pak Jokowi bisa mengutus Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan saya pikir cukup luar biasa untuk melakukan diplomasi, karena bahasa Inggrisnya cukup baik dari Pak Anies Baswedan, karena beliau juga pernah kuliah di luar negeri. Dan kemarin kalau kita lihat, Pak Anies Baswedan juga memberikan kuliah umum di luar negeri dengan memakai bahasa Inggris. Nah, kita melihat rapat-rapat yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan di luar negeri juga luar biasa, teman-teman. Jadi harusnya begitu, berikan sesuatu itu pada orang yang ahlinya. Jadi kalau orang tidak ahli, maka begini jadinya. Jadi ada silang pendapat terkait pesan saja. Satu sisi mengatakan tidak ada pesan untuk Pak Putin lewat Pak Jokowi, sisi lain mengatakan, Pak Jokowi mengatakan ada pesan dari Ukraina untuk disampaikan ke Vladimir Putin. Sementara pihak Rusia mengatakan ada pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi secara tidak tertulis. Jadi inilah, teman-teman, silang pendapat terkait pesan. Karena itu saya melihat perlu adanya seorang diplomat yang ulung bisa menyelesaikan hal seperti ini. Paling tidak menguasai bahasa, teman-teman, sehingga tidak terjadi miskomunikasi seperti ini. Itu menurut pendapat saya. Jadi Pak Jokowi bisa mengutus Pak Prabowo atau Sandiaga Uno, tetapi kalau saya melihat lebih enak Pak Prabowo Subianto, karena Pak Prabowo dulu juga pernah datang ke Rusia, dan di sana beliau berbincang akrab dengan Menteri Pertahanan Rusia, dan berbagai negara Pak Prabowo sudah mengunjungi. Artinya Pak Prabowo layak untuk menjadi diplomat untuk bisa menjembatani antara Rusia dan Ukraina. Jadi menurut saya adalah faktor bahasa dan kemampuan untuk berdiplomasi saja, dan perlu orang yang khusus untuk bisa menyelesaikan hal seperti ini. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.